Sekarang kita kalau mau bicara, ya, vestibular system ini bagaimana membantu kita dalam kesehariannya itu di mana sih? Gitu ya. Kan kita tahu bahwa vestibular system itu adanya di dalam telinga, telinga bagian tengah, hmm, yang dekatnya kohlea. Ya, maaf saya nggak ada gambarnya. Itu di semicircular canal, di mana dekat kohlea itu ada kayak 3 cincin ya. Ya di sana itu kira-kira tempatnya vestibular, ya. Nah, vestibular itu saya tadi kan bilang bahwa vestibular itu on terus ya. Nah, kalau on terus itu jadi selama eee, kita apa ya, bernafas ya, itu vestibular terus-menerus memberikan inputan informasi kepada otak. Sehingga otak itu tahu, oh kita sedang ngapain, karena dia salah satunya juga, eee, membuat, mmm, membantu memberikan informasi mengenai kita ada di mana, tubuh kita itu lagi ngapain, ya. Jadi pertama, dia membantu di balance-nya. Balance itu keseimbangan. Nah, balance itu kan tadi saya bilang itu sangat penting untuk semua gerakan, ya. Kalau gerakan itu tidak ada balance-nya, keseimbangan, kita akan membuat gerakan yang, wah, nggak bisa gerakan-gerakan yang kita lakukan seperti kita duduk, kita berjalan, kita berguling, itu akan terjadi banyak kecelakaan karena balance itu tidak ada. Jadi, balance itu sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, kalau kita di jalan di lantai yang nggak rata, atau ada step itu bukan tanjakan, apa, tangga itu loh, itu kenapa kita bisa jalan enak aja di, jalan yang nggak rata, atau kita bisa naik tangga tanpa jatuh. Nah, itu salah satu juga karena vestibular kita memberikan, eee, informasi ke otak kita bahwa, sekarang ini posisinya seperti ini." Mmm. Nah, untuk anak-anak, ada banyak anak-anak yang takut dengan tangga. Dia naik lebih nggak takut, turun yang takut. Nah, dia pegangan tangga itu sangat-sangat erat. Nah, itu kelihatan sekali bahwa ada sesuatu yang, "Kok kenapa sih takutnya seperti itu ya?" Mungkin orang tua ngelihatnya, "Aneh anak saya itu pokoknya kalau yang naik-naik kayaknya tuh, dia nggak suka." Jadi dia mainannya itu maunya yang duduk aja ya. Nah, mungkin anak ini balance-nya kurang. Nah, kalau balance hubungannya sama vestibular ini. Nah, eee, kalau seperti kita berguling di ranjang gitu ya, itu juga vestibular kita itu terus memantau gitu loh, supaya kita nggak sampai terjatuh. Nah, apa namanya, postural kontrol ya, bud itu juga akan, memerlukan balance ini. Postural kontrol itu nanti kita bicarakan lebih banyak, di mana, postur ini walaupun kelihatannya kita duduk, kita masih memerlukan kita harus balance antara kiri dan kanan ya. Nah itu kalau, mungkin pernah ada yang bukan migrain, vertigo. Wah, itu benar-benar kita bisa tubuh kita itu, bukan tubuh, dari mata kita, kita melihat itu semua berputar. Nah, kalau seperti itu, mau duduk, mau mau berdiri, mau berjalan pun juga nggak bisa, ya. Jadi
di sini dalam kehidupan sehari-hari itu vestibular system membantu kita salah satunya balance ya. Kedua postural control. Postural control itu sebenarnya pada waktu eh, kita bergerak, ya, semua itu ada adjustment-nya di tubuh kita. Jadi kita mungkin mau ke sana, ke direction ke mana gitu ya. Postural control ini membuat tubuh kita bisa bergerak kemanapun tetapi tetap stabil. Nah, seperti contohnya satu lagi mungkin kalau kita, tubuh kita ke depan, apa, apa ya, ke depan itu tubuh bahu kita mungkin menunduk ke depan sama kepala kita. Nah, pada waktu kita ke depan, kita kan nggak mungkin tubuh kita ke depan terus sampai kita tuh bisa jatuh ke depan. Nah, tubuh kita masih bisa membuat keseimbangan bahwa muscle-muscle di daerah punggung dan di daerah, lambung itu mereka bekerja bersama-sama untuk, membuat gerakan membungkuk ke depan ini, itu selamat. Jadi nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, atau kita bisa kita jatuh karena gerakan itu. Nah, terus seperti kalau kita terus apa, kalau kita punya bola, kita mau lempar bola, kita akan menggerakkan tangan kita, tapi nggak pada waktu kita melempar, nggak semua seluruh tubuh kita terus jadi, ke depan, jatuh ke depan, dan kita nggak kehilangan pijakan gitu ya, pada waktu itu. Nah, itu itu juga postural control itu di sana juga membantu kita supaya tubuh kita masih tetap stabil, nggak jatuh ke mana-mana. Nah, seperti kita juga kalau ngambil sesuatu yang jauh gitu ya, itu kan kita harus tangan kita kan akan menjulur dan mengambil itu. Nah, pada waktu itu kan tubuh kita kan lebih ke arah, kita tendensi arah tubuh kita atau berat tubuh kita ke arah itu. Nah, tapi, kita bisa mengontrol postur kita supaya juga nggak jatuh ke arah itu, gitu ya. Dan pada waktu juga kita, eee, ke belakang, melihat ke belakang atau tubuh kita kita putar eee, itu juga nggak akan jatuh. Nah, itu semua menandakan bahwa vestibular sistem kita itu membantu kita untuk bagian postural control ini. Nah, anak yang hipo atau hiper itu dengan gerakan-gerakan ini, kalau yang seeking sensory, mereka akan suka melakukan hal-hal yang ya tubuhnya ke depan, ke belakang, atau mana gerakan itu, gerakan tubuhnya. Terutama gerakan di area kepala, ya. Itu akan memberikan inputan vestibular yang luar biasa besar. Nah, jadi kalau anak yang tadi sensitif, wah dia nggak akan kelihatan bahwa anak ini akan bergerak ke sana kemari dengan ya apa ya, dengan senang hati gitu ya. Jadi dia gerakannya selalu hati-hati dan pelan-pelan. Nah, jadi akan terlihat bahwa anak ini, kelihatannya tuh semua gerakannya itu, pelan-pelan dan berhati-hati. Oke. Terus yang ketiga muscle tone, ya, muscle tone. Nah, muscle tone di sini kita ngomong, kontraksi dari muscle-muscle itu, tetapi, nggak harus kontraksinya itu yang besar. Nah, kita kadang-kadang nggak terasa bahwa kontraksinya itu kecil-kecil gitu ya. Nah, itu biasanya pada waktu kita diem. Nah, diem itu kita mempertahankan posisi kita untuk diem itu sebenarnya ada kontraksi.
yang membuat tensi di otot-otot itu ada yang mungkin harus ditambah, ada yang harus dikurangi, supaya kita bisa tetap diam di posisi tersebut. Mmm, itu juga berlaku pada waktu kita bergerak. Nah, otot-otot itu terus-menerus melakukan kontraksi yang diperlukan. Nah, jadi vestibular system kita itu support, ini eee, kontraksi tersebut. Jadi kita mana tahu, umpamanya kita harus yang otot ini harus dikurangi, yang otot itu harus ditambah. Nah, itu semua itu vestibular system yang mengatur, membantu untuk tension itu. Terus tapi muscle tone ini yang bisa juga rusak, ya, rusak damage ya, di area otak kita kalau kita kena penyakit. Ya seperti kalau kita stroke, terus mungkin kita luka di daerah kepala atau, cerebral palsy, CP ya. Anak-anak CP itu kan gerakannya juga susah bagi mereka tuh untuk mengatur gerakan mereka sendiri. Jadi kayaknya seperti dia punya setir, kayak kita punya mobil gitu ya. Belok kiri, mestinya mobilnya belok kiri, tapi dia ini belok kiri, dia sudah otaknya sudah mmm, memberikan instruksi untuk belok kiri dan dia juga sudah ngomong sama ototnya belok kiri, tapi ototnya itu belok kanan. Nah, kan membingungkan. Jadi gerakannya itu susah untuk dikontrol gitu ya. Mmm, eee, jadi, mmm, kalau orang yang sudah kena damage bagian, muscle tone-nya yang di brain itu, dia tuh muscle tone-nya bisa sangat tegang, very tight, atau sangat loose gitu ya. Jadi ini yang membuat gerakan-gerakan ini menjadi sangat sulit dikontrol, karena keadaan bagian otak yang sudah, eee, rusak, yang bagian, eee, apa, mengurusi muscle tone ini dan juga karena ototnya juga ya karena otaknya seperti itu, jadi ototnya juga ndak gampang dikontrol gitu loh. Nah, kalau anak-anak yang mempunyai sensori, problem sensori, di sini vestibular ya, eee, kadang-kadang mereka itu punya muscle tone-nya itu lebih rendah daripada, eee, biasanya. Yang saya tadi ngomong poor muscle tone itu. Jadi muscle tone-nya itu letoy, nggak punya muscle gitu ya. Maka dari itu juga mempengaruhi bagaimana stabilitasnya dia dan juga posturnya. Jadi di sini ini muscle-nya yang kurang bisa menunjang. Mmm, nah, jadi sampai sini kayaknya kita sudah melihat bahwa vestibular itu besar ya, di apa, di setiap hari kehidupan kita. Nah, kalau umpamanya kalau nggak ada si vestibular itu, nggak membayangkan bagaimana kita bergeraknya. Nah, kalau spatial orientation itu juga salah satu juga yang, dari vestibular system itu kita tahu badan kita itu sedang apa, di mana. Walaupun kita umpamanya kita tidur ya, dalam keadaan mata tertutup. Kita balik kiri, balik kanan, kita tahu kita lagi bergerak walaupun mata kita tertutup. Nah, atau kita mungkin bangun dari keadaan tidur terus bangun tanpa kita membuka mata, kita juga bisa. Jadi, dan juga, selain tahu, tubuh kita di mana, vestibular itu juga memberitahu bahwa seberapa cepat gerakan tersebut. Nah, kita kan bisa tahu bahwa, oke, kalau aku mau umpamanya,
itu ada tiba-tiba mungkin kita tidur, terus di kaki kita kok ada kayaknya ada binatang, mungkin kita akan bangun dengan cepat dan itu otak kita tak yang memberitahu fast moving. Nah, ada juga yang kita mungkin lagi, males-malesan ya kita bangunnya apa, dengan slow. Pertama miring dulu, habis itu duduk, setengah duduk, habis itu duduk, ya. Nggak langsung berdiri juga. Nah, itu semuanya dia tahu. Jadi dalam, vestibular system ini selalu mengirimkan informasi-informasi ke otak kita untuk supaya kita mengetahui kita itu di mana. Nah, jadi, kalau kita tahu, eee kalau kita tahu kita sedang apa, kita sedang melakukan apa, walaupun mata kita terpejam, ya kita tahu itu vestibular system yang sedang bekerja, ya. Itu namanya spatial orientation. Yang selanjutnya alertness. Nah, alertness ini sangat penting sekali, karena alertness ini berhubungan dengan fokus, atensi. Nah, mungkin, eee, Ibu kita semua kan paling suka ngomong, "Anak saya nggak fokus, anak saya kurang fokus." Nah, ini di sini vestibular itu juga membantu anak kita, untuk fokus. Nah, dengan movement-movement itu. Nah, seperti kalau nanti ya, kalau ada anak mamanya kalau kita nggak usah anak-anak special need kalau ini, anak-anak biasa, umpamanya anak-anak itu nggak diberikan break. Nah, kita belajar terus, 3 jam duduk terus. Kira-kira atensi kita itu atau fokus kita itu akan menurun kan? Nah, karena pada waktu kita duduk, kita tidak melakukan gerakan. Gerakannya paling ya tangan tangan dilipat, tangan di atas kaki kita. Jadi gerakan-gerakannya kurang. Inputan Inputan vestibularnya kurang. Nah, kalau kita break, oke kita sekarang boleh break ya. Biasanya kita terus langsung berdiri, kita jalan ke sana kemari, ya. Ada juga yang mungkin tangannya digoyang-goyang, kakinya digoyang. Nah, itu semua itu memberikan masukan eee, ke vestibular dan itu nanti mengembalikan fokus dan atensi kita. Supaya jadi lebih bagus. Maka dari itu kalau kita seminar pun itu ada, sesi-sesi yang di mana kita akan ada break nih. Nah, jadi vestibular ini kalau Ibu dan Bapak tahu mengenai hal ini, jadi kalau kita lihat nih anak kita udah nggak fokus, nggak nggak itu berikanlah gerakan. Nanti gerakannya banyak loh. Ada gerakan-gerakan yang memberikan inputan ke vestibularnya anak kita, oke. Terus jadi kalau kita habis olahraga, itu contohnya olahraga atau lari-lari ya, coba dilihat setelah selesai kita menjadi ngantuk atau menjadi lebih alert. Lebih alert itu lebih bangun kalau kita setelah lari atau exercise. Kan kita nggak bisa lari itu sambil ngantuk-ngantuk. Ada waktu lari itu pasti kita bangun. Nah, waktu kita olahraga apapun, nggak mungkin dalam keadaan ngantuk. Pada waktu ngantuk pun pasti akan bangun akhirnya, karena kita bergerak. Nah, jadi kalau anak-anak kita mau anak kita lebih fokus, jangan lupa berikanlah gerakan. Apalagi pada waktu ini, dia nanti duduk di dalam kelas ya. Itu jangan terus
kalau anak-anak biasa itu satu sesi itu kayaknya di sekolah 30 menit atau 45 menit gitu ya. Itu memang terlalu panjang untuk anak-anak spesial kita itu. Jadi kalau kita sudah lihat, memang kita sudah rancang untuk anak yang sensory seeking kita kasih di kursinya dengan segala macam atributnya ya, supaya dia masih mendapatkan inputan sensori. Nah, tetapi mungkin, kalau anak ini sudah masih kurang karena dia kan nggak bisa bergerak untuk seperti yang diperlukan untuk vestibular, mungkin kita bisa break 5-10 menit, setiap 10 menit kita break sebentar 1-2 menit melakukan gerakan, terus kita duduk lagi. Nah, itu masih lebih baik daripada kita teruskan sampai 30-45 menit yang di mana dia cuma bisa attend dengan bagus di 10 menit pertama. Sisanya itu dia kagak tahu apa-apa. Hmm. Jadi tapi ini kan kita sulit karena itu harus masuk ke dalam, sekolah dan gurunya pun kan aneh. Biasanya anak-anak yang lain nggak butuh, ya tapi anak ini butuh. Kalau kita mau membuat, fokusnya itu terjaga terus, itu.